Silakan dimulai, Vin. Ya Pak, mulai ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dr. Sparta, Ibu Will, Mbak Devita, dan Alia Alfiah. Ya, hari ini kita akan mengadakan seminar proposal Alfiah, anak bimbingan saya, Pak Sparta dan Bu Will. Jadi ini pasti belum sempurna untuk menjadi skripsi. Jadi kami sangat mohon masukan dari Pak Sparta dan Ibu Will untuk menyempurnakan proposalnya Alfiah ini supaya bisa menjadi skripsi nantinya. Tidak memperpanjang pembukaan. Alfiah, apakah Anda sudah berdoa tadi? Sudah sholat zuhur dan berdoa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, nggak mau ulang sekali lagi doanya supaya lancar presentasinya. Sudah yakin ya? Oke, silakan Alfiah buka. Mulai presentasinya, coba dibuka dulu PowerPoint-nya. Oke, baik, Bu. Judulnya Alfiah. Sudah terlihat ya, Bu? Oke, baiklah Bapak Sparta dan Ibu Will. Siang ini Alfiah akan mempresentasikan proposalnya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan dan Variabel Makroekonomi dalam memprediksi financial distress pada perusahaan non-cyclicals yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2021. Alfiah, waktunya dipersilakan untuk mempresentasikan, tidak lama-lama ya, menit supaya masukan dari Sparta dan Bu Will. Silakan. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu Lady, sebelumnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Gatael Sandi dengan NIM 2018-12-11-062 dari jurusan akuntansi yang akan melakukan presentasi seminar proposal skripsi pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Lediana Sufina selaku dosen pembimbing dan juga kepada Pak Sparta dan juga Bu Will Andila selaku dosen penguji pada hari ini dan juga kepada Mbak Devita selaku pihak akademik. Izinkan saya hari ini untuk melakukan presentasi seminar proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan dan Variabel Makroekonomi dalam Memprediksi Financial Distress pada Perusahaan Non-Cyclicals yang terdaftar di BEI periode 2017 sampai 2021. Oke, Punten Alfiah, coba kameranya dinaikkan sedikit sehingga mukanya sempurna kelihatan. Ini mulutnya ketutupan sama nama. Naikkan lagi. Nah, gitu. Turun ya? Oh gini. Lagi-lagi turun lagi tuh. Ini? Enggak, itu malah turun. Naikkan lagi, kebalikan dari tadi. Lagi, dikit lagi. Ya, sip. Enak kan ngelihatnya? Oke, Bu. Ya. Rangkaian pembahasan pada hari ini meliputi yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis, dan yang ketiga ada metode penelitian. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fenomena yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama ada kondisi ekonomi yang tidak stabil pada suatu negara akan berpengaruh terhadap aktivitas serta kinerja perusahaan. Melemahnya laju pertumbuhan ekonomi secara global juga menjadi salah satu dorongan menuju kondisi ekonomi yang tidak stabil. Mengingat kembali bahwa Indonesia telah mengalami krisis ekonomi sebanyak 2 kali yang diakibatkan oleh kondisi perlambatan ekonomi global, yaitu pada tahun 1998 dan tahun 2008. Peristiwa tersebut menyebabkan banyak perusahaan yang menghadapi kondisi kesulitan keuangan hingga berujung pada kebangkrutan. Tentunya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah faktor eksternal perusahaan, yaitu faktor makroekonomi.
Kemudian pada tahun 2020 terjadi wabah COVID-19 yang secara global dihadapi oleh hampir seluruh negara. Dengan terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini dapat dipastikan telah terjadinya perubahan secara signifikan pada seluruh tatanan sektor perekonomian. Dari sisi makroekonomi di Indonesia sendiri, yang ikut terdampak dari penyebaran virus tersebut adalah tingkat inflasi dan nilai tukar atau kurs. Berdasarkan data yang didapatkan dari situs Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyebutkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2020 sampai menyentuh angka terendah selama 7 tahun terakhir, yaitu sebesar 1,68%, dibandingkan oleh realisasi pada tahun 2019 yaitu 2,72%. Permintaan domestik yang rendah menjadi salah satu penyebab tingkat inflasi pada tahun 2020 rendah. Berikut adalah grafik inflasi pada tahun 2020 dan tahun 2021. Seperti yang dapat dilihat pada grafik inflasi pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa kelompok volatile food menunjukkan angka sebesar 3,62% yang lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,30%. Menurunnya angka tersebut diakibatkan dengan rendahnya permintaan dari sektor hotel, restoran, catering selama kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diberlakukan. Kemudian pada kelompok administered price menunjukkan penurunan yaitu sebesar 0,25%. Lemahnya daya beli serta pembatasan aktivitas masyarakat menjadi penyebab yang utama dalam menurunnya angka pada kelompok administered price. Berikutnya adalah grafik pada tahun 2021 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 1,87%. Hal ini diakibatkan oleh telah terjadinya pelonggaran dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang berdampak juga pada tingkat inflasi di tahun 2021. Tingkat inflasi pada tahun 2021 sebesar 1,87 dapat dikatakan inflasi berada dalam keadaan rendah dan stabil. Faktor makroekonomi selanjutnya yaitu nilai fluktuasi dari nilai tukar atau kurs. Berikut adalah grafik dari nilai tukar atau kurs pada tahun 2020 dan 2021. Dapat dilihat bahwa sebelum pandemi COVID-19 menyebar, tercatat bahwa nilai tukar atau kurs berada pada Rp14.000 per dolar. Namun pada masa pandemi COVID-19 tercatat bahwa nilai tukar terdepresiasi mencapai Rp16.000 per dolar. Namun dapat dilihat pada grafik 2021, nilai tukar atau kurs kembali berada di posisi Rp14.000 per dolar. Selanjutnya masuk ke ruang lingkup masalah, yaitu yang pertama ada berfokus pada menganalisis rasio keuangan dan faktor makroekonomi terhadap financial distress. Yang kedua, penelitian akan membandingkan periode pada masa sebelum COVID dan pada masa COVID. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu menguji pengaruh dari 4 rasio keuangan terhadap financial distress. Yang kedua, menguji pengaruh dari faktor makroekonomi terhadap financial distress. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu mengetahui pengaruh dari 4 rasio keuangan terhadap financial distress. Yang kedua, mengetahui pengaruh dari faktor makroekonomi terhadap financial distress. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang dimana diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk peneliti selanjutnya. Yang kedua, manfaat akademis, yang dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam memperluas wawasan perkuliahan. Dan yang terakhir ada manfaat penulis, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu ada landasan teori. Di penelitian ini menggunakan 4 grand teori. Yang pertama ada DuPont teori. Teori yang terdapat informasi berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan dilihat dari indikator perdagangan, pengelolaan aktiva, dan profit margin guna mengetahui kondisi kinerja keuangan menurut Sudana. Ketika perusahaan dapat mengoptimalkan rasio aktivitasnya, maka dapat dipastikan perusahaan menerima arus kas yang tinggi yang membuat kecukupan dana dalam kondisi stabil ditambah dengan kinerja perusahaan yang akan meningkat. Selanjutnya ada trade-off teori. Teori ini menjelaskan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan pendanaan menggunakan hutang, maka semakin besar pula resiko untuk mengalami kesulitan keuangan karena membayar bunga tetap yang terlalu besar bagi para debt holders setiap tahunnya dengan kondisi laba bersih yang belum pasti. Perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, di mana penghematan pajak dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan.
Lanjut, di grand teori ketiga itu ada Keynes teori. Keynes teori dicetuskan oleh Keynes pada tahun 1963 yang menyatakan bahwa kegiatan perekonomian suatu negara tidak hanya dari pembelanjaan agregat, tetapi juga ditentukan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Keynes teori berfokus pada penggunaan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola permintaan agregat untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi. Pemerintah tentunya memiliki peran yang besar dalam pengaturan perekonomian agar selalu dalam keadaan yang stabil. Grand teori terakhir yang digunakan ada signaling teori. Signaling teori digunakan dalam memberikan sinyal positif, good news, atau sinyal negatif, bad news, kepada para investor. Signaling teori adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Landasan teori mengenai financial distress. Financial distress merupakan suatu kondisi ketika perusahaan tidak dapat mengelola serta menjaga kestabilan dari kinerja perusahaan. Financial distress menjadi early warning bagi perusahaan yang menandakan terdapat masalah dalam perusahaan. Perusahaan yang tidak mampu dalam membayar kewajibannya yang sudah jatuh tempo atau tidak adanya dana untuk melunasi kewajiban sudah termasuk dalam perusahaan yang diprediksi akan mengalami financial distress. Perusahaan dengan laba bersih negatif selama beberapa tahun dan tidak membayar dividen selama 1 tahun lebih juga dipastikan termasuk dalam perusahaan yang mengalami financial distress. Lanjut ke rasio keuangan, yaitu rasio keuangan menjadi hal penting dalam menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan sebagai informasi penting untuk beberapa pihak seperti manajemen, kreditur, dan stakeholders. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari profitabilitas, likuiditas, leverage, dan aktivitas. Selanjutnya landasan teori mengenai makroekonomi. Makroekonomi berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang dan jangka pendek. Kondisi makroekonomi tergolong dalam faktor eksternal yang di luar kendali perusahaan, serta dapat memberi potensi terjadinya financial distress. Istilah di dalam makroekonomi terdapat resesi ekonomi, yaitu resesi ekonomi merupakan kondisi di mana turunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara yang terjadi minimal selama 2 kuartal berturut. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi menurut ekonom bernama Julius Siskin, yaitu yang pertama ada guncangan ekonomi secara tiba-tiba, contohnya seperti wabah COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Yang kedua ada hutang yang berlebih, yang ketiga terlalu banyak inflasi, yang keempat terlalu banyak deflasi, dan yang kelima perubahan teknologi. Faktor makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi inflasi. Inflasi adalah di mana kondisi terjadinya peningkatan harga barang secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Peningkatan harga barang tidak hanya 1 atau 2 barang, namun terjadi secara luas sehingga mengakibatkan harga barang lain ikut meningkat. Yang kedua ada nilai tukar atau kurs, yang merupakan harga dari suatu kurs terhadap mata uang asing yang menjadi alat tukar. Nilai tukar atau kurs menjadi hal penting bagi perusahaan yang melakukan impor bahan baku dari negara asing. Dan yang terakhir ada ukuran perusahaan, yang dimana menjadi skala pengukuran dalam unsur aset ataupun yang lainnya. Mengungkapkan nilai besaran total aset perusahaan dan diproksikan dengan menggunakan lens total aset. Lanjut ke pembahasan hipotesis dan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah seperti gambar yang ada di layar. Dan terdapat 6 hipotesis. Yang pertama ada pengaruh ROA terhadap financial distress. ROA atau return on asset digunakan dalam menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Tingkat ROA yang tinggi menunjukkan bahwa kebutuhan operasional perusahaan tercukupi dengan jumlah pendanaan perusahaan. Maka H1 adalah ROA berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19. Yang kedua ada pengaruh CR terhadap financial distress. Tingkat CR atau current ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu dalam memenuhi seluruh kebutuhan operasionalnya. Maka H2 adalah CR berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19. Yang ketiga ada pengaruh DER terhadap financial distress. DER atau debt to equity ratio merupakan rasio yang menilai modal perusahaan yang mampu membiayai keseluruhan hutang perusahaan. Tingkat DER yang tinggi menunjukkan hutang yang besar dibandingkan dengan modal perusahaan, maka lebih berpotensi mengalami financial distress. Maka H3 adalah DER berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19. Yang keempat ada pengaruh TATO terhadap financial distress. TATO atau Total Asset Turnover mengukur perputaran
keseluruhan aset perusahaan, serta digunakan untuk mengukur tingkat penjualan perusahaan. Tingkat tato yang tinggi menunjukkan perusahaan dalam keadaan yang sehat. Sebaliknya, ketika tingkat tato rendah, maka potensi terjadi financial distress akan besar. Maka H4 adalah tato berpengaruh positif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19. Hipotesis yang kelima adalah pengaruh inflasi terhadap financial distress. Inflasi yang terjadi akan memberikan dampak dengan menurunnya daya beli masyarakat yang kemudian pendapatan perusahaan menjadi rendah. Tingkat inflasi yang tinggi memberikan dampak terhadap banyak aspek manajemen fungsional seperti keuangan. Maka H5 adalah inflasi berpengaruh positif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19. Dan hipotesis terakhir adalah pengaruh nilai tukar atau kurs terhadap financial distress. Depresiasi dari nilai tukar mengakibatkan turunnya pendapatan perusahaan. Maka H6 adalah nilai tukar atau kurs berpengaruh negatif terhadap financial distress pada periode sebelum dan pada masa COVID-19. Selanjutnya pembahasan mengenai metode penelitian yang terdiri dari objek penelitian. Objek penelitian dari objek penelitian ini yaitu berupa perusahaan non-cyclicals klasifikasi manufaktur IDX-IC sektor D. Perusahaan non-cyclicals klasifikasi manufaktur IDX-IC atau Industrial Classification merupakan pendekatan baru dalam klasifikasi perusahaan tercatat PT BEI dan menggantikan Jakarta Stock Industrial Classification atau JASICA yang telah digunakan sejak tahun 1996. Pemberian kode klasifikasi menggunakan kode berupa huruf yang berurut, yaitu A sampai Z. Sektor barang konsumen primer atau non-cyclicals terdiri dari perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang dijual secara umum kepada konsumen. Tercatat sebanyak 87 perusahaan yang terklasifikasi dalam IDX-IC sektor D. Selanjutnya ada desain penelitian, yaitu menggunakan penelitian kuantitatif, yang dimana analisis menggunakan data dalam bentuk angka atau numerik. Dan juga menggunakan metode penelitian kausalitas yang dimana merupakan hubungan sebab akibat antara variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya ada metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang dimana metode ini memiliki kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah yang pertama, sampel merupakan perusahaan yang terklasifikasi sebagai manufaktur IDX-IC sektor D. Yang kedua, perusahaan melaporkan data laporan keuangan dan laporan tahunan yang lengkap periode 2017 sampai 2021. Dan yang ketiga, sampel mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan menggunakan mata uang rupiah. Selanjutnya ada 3 variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah financial distress. Untuk mengukur financial distress menggunakan model Altman modifikasi 3 tahun 1995. Model Altman Z-score ini dinilai cocok dan fleksibel untuk negara berkembang seperti di Indonesia, karena model ini dapat digunakan di berbagai jenis usaha perusahaan. Berikut adalah formula dari Altman Z-score beserta dengan pengertiannya, dan juga terdapat tiga klasifikasi perusahaan dapat dikatakan distress atau tidak. Selanjutnya variabel independen yang terdiri dari rasio keuangan, yaitu ada return on asset, current ratio, debt to equity ratio, dan total asset turnover. Dan juga makroekonomi yang terdiri dari inflasi dan nilai tukar atau kurs. Berikut adalah rumus-rumus. Dan selanjutnya ada variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan atau firm size. Firm size diukur menggunakan log total asset. Selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yaitu penyajian data menggunakan perhitungan mean, median, modus perhitungan desil, persentil, dan standar deviasi. Selanjutnya penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Berikut adalah formula dari regresi berganda dan beserta juga pengertiannya. Lanjut juga menggunakan analisis regresi data panel yang terdiri dari uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier.
dan juga menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan yang keempat, uji autokorelasi. Dan yang terakhir, menggunakan uji hipotesis yang terdiri dari uji F, uji koefisien determinasi, dan juga uji T. Sekian dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan akan saya kembalikan kepada Ibu Lady, Pak Sparta, dan Bu Will. Oke, terima kasih Alfia. Begitulah Pak Sparta dan Bu Will, paparan dari Alfia. Kami mohon masukannya. Sepertinya Pak Sparta sudah buka. Mike, silakan Pak Sparta. Oke, terima kasih kepada Mbak Vina, Bu Lidina Spina, dan juga kepada Alfia Agatha Elsandi. Selamat juga sampai ke tahap ini ya. Saya akan memberikan masukan, mungkin juga sedikit pertanyaan, mungkin saya nggak ngerti juga ya. Pertama, fenomena sudah ada ya, menjelaskan bab 1 itu, menjelaskan fenomena ekonomi ya, ekonomi. Tapi saya kaget begitu saudara presentasi ada grafiknya, di sini tidak ada grafik ya. Iya, Pak. Bab 1 ada grafik, kenapa nggak masukin aja grafik gitu ya? Grafiknya baru ketemu, Pak. Jadi nanti akan saya kasih tahu dong tadi. Biasanya kasih tahu tadi itu. Harus jujur ya. Kita bingung. Iya, Pak. Dan yang kedua di latar belakang juga ya. Itu sumbernya nggak ada tuh. Misal kamu cerita inflasi, cerita tentang PKM, nggak ada sumbernya. Ya, harus ada sumber angka, ada sumbernya. Aku bilang pusat statistik, itu di mana sumbernya? Saya tahu ya. Oh iya Pak, siap. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai riset gapnya mungkin ditambahkan lagi riset yang lain ya, seperti yang di bab 2 kan kamu udah banyak itu. Di sini kan cuma satu aja, kalau satu kan nggak riset gap namanya. Ya. Jadi carilah penelitian yang hasilnya dikembalikan ya. Kemudian berikutnya lah saya tambahin sedikit sebentar. Bab 2 itu ini sudah studi sudah saya mau ambil semua ya. Saya lihat tutorialnya, tidak ada masalah. Mau hipotesis ya, hipotesis sebentar. Nah itu ini dalam penelitian terdahulu itu kalau bisa kamu ciptakan masing-masing peneliti itu satu linia ya, jangan langsung tabel aja, jangan langsung tabel. Kalau tabel itu orang nggak ngerti apa maksudnya ini ya. Kita tidak penelitian sebelumnya. Nah misal contoh penelitian Ferrandi Carolina, kalau ceritakanlah satu linia. Carolina itu judul topik judulnya apa. Ini sebenarnya nggak perlu pakai judul di tabel. Topiknya apa, terus jumlah sampel berapa, populasi apa, sampel berapa, tahun penelitiannya kapan, tempatnya di mana gitu. Nah kemudian metode olah datanya menggunakan apa, series atau apa ya, dan juga variabelnya apa saja. Kemudian juga kemudian hasil seperti apa, hasil implikasinya gimana gitu, satu linia gitu ya. Ceritakan, baru masuk ke tabel. Jadi sebelum masuk tabel kita tahu ringkasan hasil penelitian tersebut di tabel berapa. Ini tabel nggak ada nomor deh, tabel. Itu ya. Oke Pak ya. Nah kemudian juga seperti nomor 1 ini, nomor 1 itu di judul penelitian bahasa Indonesia, select tabelnya. Nomor 1 si Ferrandi Carolina itu. Penelitian bahasa Indonesia, kemudian pada penelitian bahasa Indonesia, begitu penelitian bahasa Inggris. Oh iya, oke Pak. Kamu main copy file dari abstrak itu baca dong ya, baca dong. Kamu copy file dari abstrak itu ya. Dia nggak ngerti mau gitu. Sama aja tuh yang lainnya, coba cek lagi ya. Nah, iya siap Pak. Kemudian cuma cerita satu, kalau yang hasil ini banyak bahasa Inggris ini, kamu main copy file aja tuh dari abstrak di sini. Hasil bahasa Inggris yang nggak jelas tuh.
Ya. Kan sehingga Iya, di Pak, ya. poin-poin aja, bukan penjelasan di linear. Seperti misal di variable, ya maka jadi tabel nggak efisien ya. Di tabel itu kan meringkas penjelasan kan. Benar nggak? Iya, iya, Pak. Tiba tabel muncul dari mana, asal muasal tabel itu dari mana. Ya. Atau kalau tabel dulu nanti dijelaskan, kan bisa seperti itu. Bisa seperti di bab 1 itu kamu langsung tabel inflasi, nggak ada penjelasan, ngerti nggak orang nggak ngerti kan? Ya. Iya, iya. Jadi itu yang sering mahasiswa sering salah itu, dikira bikin PowerPoint gitu. Kemudian Oke, Pak. hipotesis ya, hipotesis itu kalau yang hipotesis pertama oke ya, hipotesis kedua oke, hipotesis ketiga kamu referensi terhadap financial distress. Ini hati-hati ini, karena kamu tidak mengutip teori capital structure. Capital structure itu ada utang optimum, jadi menambah utang, EBIT-nya makin tinggi, jadi makin bagus. Kalau titik tertentu optimum, utang bertambah, EBIT-nya makin turun. Jadi nggak bisa kamu katakan hubungan apa nih, hubungannya negatif terhadap financial distress. Hubungannya ya pengaruh aja, bisa positif, bisa negatif, bisa teori ya. Maka Iya, iya, Pak. kamu lihat di buku financial management ya, tim utang Iya. itu ada situ, ada tim utang itu ada penjelasan hubungan antara reverse dengan EBIT, ada situ. Nah, itu teori Oh, ambil tuh ya, oke, Pak. ambil tuh. Nanti bisa jelaskan ada kurvanya, kurva kebuka ke bawah itu ada optimumnya ya. Iya, Pak. Hati-hati nih ya. Kemudian juga bagi ini yang hipotesis yang terkait dengan resolusivitas terhadap financial distress. Ya. Nah ini kamu bilang positif nih. Nah, penjelasan beda. Total aset turnover pengaruh positif terhadap financial distress. Kenapa positif? Ada penjelasannya nggak? Oh iya, salah tulis, Pak, saya, Pak. Soal nulis tuh memang ada alasan lebih lain. Salah nulis sih. Saya juga mikirnya negatif, Pak. Cuman saya lihat dari apa namanya penelitian sebelumnya itu banyak total asset turnover-nya yang positif gitu, Pak. Tadi saya mau nulis negatif. Lagi mikirin saya apa? Enggak. Pikiran saya. Ya, Pak. Nah, terus apa lagi itu ya? Kemudian ini mengenai nilai tukar. Nah, saya coba cek lagi nilai tukar aja. Nggak bisa. Kamu katakan ini dia pengaruh negatif tuh. Karena nilai tukar itu ada perusahaan kalau mata uang rupiah depresiasi dia untung. Kalau juga perusahaan berdepresiasi dia rugi. Nggak bisa gitu. Coba cek lagi deh. Ya, itu teorimu kurang kurang optimal teorinya ya. Oke, Pak. Terus bab 3 ya, bab 3 itu kamu kan mengatakan mengambil perusahaan non silikal yang seperti retail makanan, tembakau, produk rumah tangga, minuman kan? Iya, iya, Pak. Alasannya karena perusahaan ini tidak terpengaruh kondisi makro, kondisi apapun dia terpengaruh. Orang pasti minta kebutuhan pokok kan itu ya. Iya kan? Iya. Kalau gitu kondisi makro nggak pengaruh dong terhadap perusahaan ini. Ngapain diteliti pengaruh makro terhadap itu terhadap kebangkrutan? Kenapa? Saya ini Pak juga mau membuktikan kalau emang cyclicals itu benar-benar tidak berpengaruh dari makroekonomi itu benar atau tidaknya juga. Juga mau melihat perbandingannya aja sih dari sebelum COVID dan pada COVID itu. Dari cyclicals itu kenaikannya tinggi atau malah ada penurunan seperti itu. Berarti alasan kamu di bab 1 nggak benar dong milih kenapa cyclical kamu itu. Nggak benar alasan. Alasan mungkin itu kamu tulis. Saya tanya berubah lagi alasan. Coba kamu cek lagi alasannya ya. Oke Pak, ya. Alasan beli sampel coba cek lagi itu ya. Alasan beli sampel apa? Dan ditulis dan kamu jawab tuh ya.
Ya, Setelah saya tanya ini, jawabannya jadi berubah. oke. Jadi harus kamu cek lagi tuh, ya. Oh iya, ya, oh iya. Lagi tuh, ya. Nah, Iya, Pak. kemudian ini saya suka nanya, itu cara bikin formulasi ya. Formulasi Z itu harus ada IT-nya itu, IT. Harus ada IT-nya. Terus ada apa? Oh enggak, sorry, bersama regresi. Bersama regresi harus ada IT-nya. Mana nih? Oh, regresi. Oh iya. Nah, ada IT-nya tuh. Errornya ada IT juga ya. Oke, Pak, ya. Ya. Tuh. Oh, iya. Terus ada IT juga, semua variabel itu ada IT semua tuh, sampai ke error ya. Kecuali Oh iya. konstanta ya, kecuali konstanta. Ya. Terus kalau uji hipotesis ya, nah ini hipotesis ini selalu kalau masuk biasa koreksi itu. Tapi masalahnya uji hipotesis itu ada berapa jenis uji hipotesis katanya setelah teori. Uji hipotesis ada jenis berapa? Uji hipotesis ada berapa? Kalau uji hipotesis ada berapa? Uji F, uji T, sama uji apa ya? Uji R, determinasi itu ya, Pak? Jangan tanya saya lagi, saya nanya kamu. Gimana, Pak? Saya nanya kamu, jangan tanya saya lagi. Oh, Nanya kamu. yang saya tahu uji F, uji T sama determinasi itu, Pak. Oh, yang kamu tahu tuh dari mana kamu tahu? Dari lihat referensi skripsi sebelumnya. Lihat skripsi dong, betul benar tuh. Kau baca statistik Oh nggak? iya. Baca statistik nggak? No. Baca Kenapa, Pak? statistik nggak? Baca statistik nggak? Oh iya, belajar, Pak. Baca statistik yang mau sebut UAS itu, tadi kan statistik itu Pak, yang terkait dengan regresi itu, atau belajar apa ya? Statistik kali ya, itu ekonometrik yang dikasih pelatihan sebelum bikin skripsi itu ada pelatihan ekonometrik kan? Atau kalau nggak di metode hipotesis. Iya. Ada nggak uji R square? Uji apa, Pak? Maaf. Kamu uji udah 3, itu bukan itu. Satu uji F, uji T, satu lagi uji apa itu? Determinasi, koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu simbolnya apa? R kuadrat. Nah, kan saya bilang uji R tadi itu. Aku bilang tanya lagi saya. Saya ngomong R tadi kan. Oh, Kemana sih kamu kok orang gila itu balik. Saya tanya R, baru kamu Bapak, suara Bapak agak mendem Pak di saya. Suara kamu jelas sama saya. Suara saya nggak jelas berarti pulsa kamu apa? Sinyal kamu yang ngaco itu. Oh iya. Iya. Iya Pak. Jadi uji R itu di mana kamu lihat itu sebagai uji hipotesis itu? Halo? Menjelaskan variasi variabel dependen ya Pak? Bukan menjelaskan uji hipotesis, itu menjelaskan. Oh. So, kamu uji hipotesis ada 3 tuh, uji F, uji T, uji R square. Ya? Iya, iya. Coba tunjukkan saya itu uji hipotesis R square itu seperti apa itu, mekanismenya seperti apa itu, dan sumber referensi di mana? Halo, si Olivia, coba jawabnya. Jangan referensi dari skripsi loh, nggak boleh. Skripsi itu benar tuh. Bukunya mana? Saya belum baca lagi Pak yang uji-ujinya. Coba kalau kamu kasih tahu saya, hipotesis uji R itu hipotesis kasih tahu saya. Ya, itu Iya, ada Pak. 3. Ya. Nah, kamu hipotesis udah berapa tuh? Hipotesis saya ada 6. 6 ya. Ya. 6 hipotesis itu kamu pakai uji yang mana tuh? Yang ketiga itu. Pakai uji mana? Kalau uji kamu pakai yang mana tuh? Untuk menguji hipotesis kamu itu, kalau uji kamu pakai yang mana? Uji F. Oh, jangan salah jawab ya.
Yang saya jawab Oh. harus benar-benar yakin kamu jawabnya, jangan ragu-ragu. Pertanyaan saya ada berikutnya lagi itu. Biar direkam masih tapi ke YouTube saya nih. Biar tahu mahasiswa lain baca, suruh baca deh. Coba apa uji petis mana yang kamu gunakan untuk uji petis semua itu? Uji Aku F. nggak tahu. Hah? Uji F. Uji F itu uji petis mana yang terenam itu? Nggak ngerti kan? Kalau semuanya gitu, saya pasti nggak bisa jawab deh. Tapi masih tak dibuat. Mana, Olivia? Yang hipotesis. Dari enam hipotesis kamu itu yang diuji dengan uji F yang mana? Hipotesis mana yang kamu uji dengan F? Hipotesis semuanya diuji. Berarti nggak lulus kamu statistik nih. Statistik nggak lulus, metode nggak lulus. Ya, mana itu? Nggak ngerti. Saya yakin tuh pasti uji F itu nggak bisa bedain tuh. Saya bikin aja tuh. Saya nyontek. Udah jelas salah semua tuh. Skripsi yang dibuat itu salah semua tuh. Ada nggak? Karena tidak ada alinea kamu menjelaskan hipotesis kamu guna ada 6 hipotesis yang kamu uji yang mana. Nggak ada kan penjelasan itu. Ada nggak penjelasan itu kamu jelaskan setelah alat uji hipotesis yang 3 itu? Ada nggak penjelasan di bawah yang mengatakan di antara 3 itu kalau uji kamu gunakan yang mana? Nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, maka saya tanya lagi. Mana sih? Oh. Kamu aja bingung bikinnya. Sama kamu pergi ke sawah nih, kamu petani padi. Kamu bawa cangkul, bawa parang, bawa skop, bawa bajak. Tanya sama orang ketemu di jalan, Bu, banyak banget alat Bu pakai. Bu bawa nih, ada bajak, ada cangkul, ada itu. Ibu ke sawah. Dan alat itu mana Ibu pakai ke sawah itu? Bingung kamu jawabnya. Aduh, saya juga nggak tahu. Kalau itu jawaban kamu, orang tuh akan ngomong apa? Ini orang gila kali ya, bikin alat banyak banget, tapi nggak tahu mana mau dipakai. Orang gila itu, tahu nggak? Iya, Pak. Jadi coba kamu ke sawah deh, kalau ke kampung tuh, ke sawah semua alat kamu pakai, bawa pisau, bawa parang, bawa apa lagi itu, bawa bajak, bawa kebok, ya. Banyak banget bawa alatnya semua nih. Bu ngerjain apa? Yang mana Bu pakai? Jawab apa? Saya juga nggak tahu Pak. Bu buat apa? Sinting kali ini kata orang. Ya. Sama ini. Yeah. Nggak ada penjelasan apa-apa. Oh iya. Ya, nanti saya Sekarang perbaiki, tugas Pak. kamu coba nanti kamu cek lagi di antara 3. Apakah benar uji R itu uji hipotesis? Ya. Titik tuh. Iya, Pak. Nah, pertama. Ya. Yang kedua, untuk uji hipotesis kamu, yang mana kamu pakai alatnya? Ya. Bagaimana Iya, cara Pak. makainya? Bagaimana cara pakai alat itu ya? Bagaimana cara makainya? Iya, Pak. Itu PR kamu ya. Iya. Nah, kalau udah tutup pusakanya, tutup pusaka udah kamu itu, udah cek. Tutup pusaka. Iya, udah, Pak. Udah cek pusaka, saya lihat pusaka ya. Dalam pusaka itu banyak mahasiswa, saya terus terang aja, tadi saya kan pusaka baik sama mahasiswa saya sanggap, udah betul lah tuh pusaka, nggak saya periksa. Tahu kacau balau begini pusaka, sejak menggunakan Mendeley itu kacau balau. Dia apa tulisan Mendeley dibiarkan aja, padahal Mendeley itu dicek lagi, apa dibikin Mendeley itu dicek lagi. Karena Mendeley kan dia mesin aja tuh, dia baca apa kamu masukkan, kamu upload ke Mendeley itu, dia bacanya ya berdasarkan kaku aja. Kalau yang pertama pasti judul, kalau yang pertama ada nama orang itu jadi judul tuh. Itu Mendeley ya. Jadi jangan dibiarkan, yang dibiarkan Mendeley itu bekerja hasilnya dicek lagi. Kan ada fasilitas itu ngecek tuh, kamu bikin manual. Di sebelah kanan itu ada tuh output, dan sebelah kanan ada cek itu. Nah, itu bisa diedit, Pak. Sudah diedit. Saya cek lagi sebentar ya. Nah, kamu kan ada itunya apa namanya?
Bentar. Nah, pustaka itu satu spasi, bukan dua spasi ya. Halo, Oh iya, satu spasi Pak ya. spasi ya, dua Ya. spasi. Kemudian apa, kita udah objek udah betul nih ya. Nah, kemudian Ya. sesuatu ya, saya pengen tes aja nih. Nah, judulnya jangan huruf besar. Ini kena mendelay nih, kacau nih ya. Judulnya huruf besar. Apa huruf besar judulnya? Alfiah. Oh, Karena mendelay ya. nih, ini pak kacau nih ya. Nah, itu juga al-miliyah, judul huruf besar. Kacau ini. Ya. Judulnya berarti kapitalnya di awal aja ya Pak? Iya, Oh, judul gimana? Kalau judul itu kan, kalau itu nggak jauh besar di referensinya. Itu jelas nama yang disingkat Almiah LS. Ini karena pengaruh ini nih, pengaruh apa? Pengaruh si itu si yang kamu bikin ya apa programnya? Mendeley. Disingkat namanya. Takwa S. Banyak nama Takwa. Singkatnya di GS. Ini ngaco itu. Saya kena nih, saya citasi saya nggak nambah, padahal banyak citasi saya. Ternyata situ salahnya. Ya. Terus nama jurnal nggak ada. Seperti Antikasari nggak ada nama jurnalnya. Mana nama jurnal Antikasari, nama jurnal nggak ada. Namanya yang dia di Mendeley itu. Judulnya. Ya. Nggak ada, iya Pak. nama jurnal nggak ada. Ya. Sebagai nama jurnal itu. Terus ini juga nih. Suti Karolina juga ada nama jurnalnya nih. Mana nama jurnalnya? Wah parah ini. Benar tuh sama. Jadi ini perangai umum tuh angkatan yang sekarang sebelumnya sudah pakai Mendeley itu. Jangan percaya Mendeley pun jangan dikira benar dalam pusakanya. Contoh sini Carolina tuh. Kamu kalau sajikan ini dia nggak kebaca citasi karena nama jurnalnya nggak ada. Kasian dia kan. Saya juga itu dikutip oleh mahasiswa, nama jurnal nggak dibikin. Nama dan judul nama mahasiswa singkat itu. Sepatutnya titik S, kacau juga tuh. Saya kebaca. Citasi saya jadi itu. Saya cek semua. Mulai tahun ini saya cek semua itu. Aduh, kacau balau itu. Yang itu lalu udah masuk ke pustaka, gimana saya cek. Pasal saya koreksi solusi yang pustaka koreksi. Tapi waktu saya terbatas. Baru 8 koreksi, ada berapa puluhan banyak itu. Yang ada waktu lagi saya. Itu ya. Banyak Ya, ini, apalagi nih si apa Curie ini juga nggak ada nama jurnal nih, banyak sekali nih. Nama Oh jurnal. ya. Nama yang Saya semuanya, perbaiki Pak. waduh semua itu ya. Ngaco nih ya. Ya. Oke Pak, nanti saya perbaiki. Ya. Jadi bahaya itu ya data jurnal itu. Saya bimbingan saya terutama saya koreksi lagi semua untuk yang tahun ini. Saya koreksi satu itu. Kasian dong yang penulis rekrutip itu nggak ada guna juga. Kamu ngerti si Badu tapi ternyata data pusaka salah. Yang nggak istiasi nggak dihitung ya. Ya. Oke Terus Pak. Ya. teman-teman lain tuh, teman kamu lain tuh jangan gitu ya. Jangan Iya Pak. main begitu kamu masukin paper di-upload di Mendeley itu langsung muncul di pusaka, kamu biarkan aja. Ngaco itu. Dari koreksi itu. Parah Oke banget Pak. ya. Itu aja yang saya sampaikan ya. Tolong Iya dikoreksi. Pak. Ya, Ya, itu nanti aja. saya perbaiki Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sparta. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Sparta atas saran dan masukannya. Ini saya sudah catat Alfiah cukup banyak sekali dari bab 1 sampai bab 3. Sepertinya kita harus diskusi banyak ya ini untuk Pak Sparta. Belum lagi tambahan dari Mbak Wil. Ya, silakan Bu Wil. Tolong sempurnakan nih si Alfiah nih sudah keteteran nih. Baik Bu, terima kasih Bu Lidiana. Mohon izin Pak Sparta untuk menambahkan. Alfiah, sehat? Ya Bu. Alhamdulillah Bu sehat. Oke, saya tambahkan sedikit ya Alfiah ya, nggak banyak. Ya, seperti Ya, Bu. yang disampaikan Pak Sparta tadi, di bab satunya riset gap-nya ya Alfiah ya.
Sebenarnya Iya, Bu. sih Alfia itu sudah ada riset gap-nya, cuman Alfia tuh taruhnya malah di hipotesisnya. Nih, misal nih Oh, ROA, hasil ya. penelitian yang dilakukan oleh Priyatnasari menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif. Namun, hasil berbeda dinyatakan oleh Caroline bahwa rasio profitabilitas berpengaruh positif. Nah, itu pindahkan saja ke bab satunya sebagai riset gap-nya. Oke, Nah, iya, Bu. jadi Oke, buat Chef. per variabel, misalnya ROA, si A berpengaruh positif, sedangkan si B berpengaruh negatif. Lanjut ke rasio yang kedua, sampai 6 rasio tersebut. Nah, itu tambahkan Oke. lagi di bab satunya. Sebenarnya tinggal pindahkan ya, Alfia tinggal pindahkan dari yang Jangan sama hipotesis. kalimatnya, Phil. Iya, Pak. Jangan sama kalimatnya, bikin kalimat baru. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kemudian di bagian hipotesis ini, Alfia, kalau memang misalnya ROA nih, hipotesisnya berpengaruh negatif, ya udah cantumkan saja hasil penelitiannya yang negatif. Yang positif, yang tidak Oh, berpengaruh, yang lain-lainnya nggak usah cantumkan. Cantumkan penelitian yang mendukung hipotesisnya Alfia. Kalau memang teorinya menyatakan negatif, kemudian hipotesisnya Alfiah mengarahnya ke negatif, maka yang dicantumkan adalah yang negatifnya saja, yang positifnya nggak usah lagi. oke. Karena kan tadi Iya, Bu. udah ada di bab 1. Kemudian untuk rumus-rumus lengkapi sumbernya ya, Alfiah. Oh iya, iya, Bu. Ini banyak rumus tapi sumbernya tidak ada. Iya, Bu. Dari mana ini? Ini Alfiah yang bikin sendiri rumusnya. Enggak, Bu. Ya kan? Nah, kalau bisa Enggak. dari buku rumusnya tersebut. Iya. Kemudian hipotesis tadi udah. Kemudian di hipotesisnya sebelum dan selama. Ini 2 kali uji apa cuma sekali, Alfia? Beda periode aja, Bu, ujinya. Jadi pada sebelum COVID sama pas masa COVID itu 2 kali uji. 2 kali jadi. Ya, 2 kali ya. Tapi persamaan di sini hanya 1, Alfia. Lalu pembedanya apa kalau begitu? Karena yang COVID-nya itu tidak diproksikan apa-apa, Bu. Cuman menggunakan laporan keuangan sama laporan tahunan yang 2020 sama 2021 tuh. Jadi nanti Alfia ngolahnya bagaimana? Jadi 2 tahun diolah, kemudian 2 tahun lagi diolah, seperti itu. Tapi dengan Iya. persamaan yang sama. Iya, Bu. Lalu untuk melihat COVID apa enggaknya itu bagaimana? Ya, itu tadi, Bu, saya juga COVID-nya untuk saat ini belum diproksikan apa-apa, Bu. Jadi masih jadi kalau COVID ya pakai laporan tahunannya pas COVID 2020 sama 2021 itu. Hanya itu berarti. Iya, hanya itu. Kan kalau misalnya dilihat di persamaan penelitiannya ini hanya 1 kali uji dong, Alfia. Hanya 1 persamaan. Iya, Bu. 1 kali uji. Tadi Alfia bilang 2 kali uji. Bagaimana itu, Alfia? Iya, nanti saya perbaiki, Bu. Kayaknya dia nggak dengar waktu bimbingan, Bu Will. Alfia nggak dengerin saya waktu itu. Kan kalau COVID kita pakai dummy waktu itu, Alfia. Jadi regresinya ada 2. Kan gitu kan, kita sepakat regresinya 2 kan? Oh iya, iya, Bu. Ya sih ya lupa dia luput ya udah ya silakan lanjutkan Bu Will. Ya, paling itu ya, Alfia ya. Nanti kalau memang 2 ya dibedakan ya. Berarti ada 2 persamaan. Kalau memang Alfia membedakan, kalau kayak gini ya berarti hanya menguji 1 kali aja kalau dilihat dari persamaannya. Tidak sinkron dengan hipotesisnya jadinya. Oke, Bu, nanti saya perbaiki, Bu. Nah, itu saja Bu Lediana dari saya, Bu. Terima kasih Bu Ledi, Pak Spata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Will. Ya, makasih Bu Will. Oke, Alfia udah banyak ya masukan dari Pak Sparta tadi. Ini yang saya catat ya Pak. Tunggu saya buka dulu. Saya buka dulu dari bab 1 sampai bab 2. Sampai bab 3. Bab 1 itu yang kekurangannya tolong tambahkan grafik yang Alfia tampilkan di presentasi.
Kemudian latar belakang hipotesis yang ketiga belum ada sumbernya, sebutkan sumbernya. Kemudian research gap, tambahkan penelitian terkait, ini hampir berhubungan dengan saran Bu Wil tadi ya. Kemudian untuk bab 2, untuk tabel daripada matriks itu dijelaskan dulu penelitian dalam satu paragraf, baru nanti lengkapi tabelnya. Jadi tabel cuma hanya untuk ringkasan aja, tapi masih dijelaskan di paragraf-paragraf. Gitu ya. Kemudian yang masuk dalam tabel ada aja, yang di paragraf ini ada judulnya, sampelnya, tahun penelitian, tempat, ya, data diolah, kemudian hasil dan implikasinya. Nah, kemudian untuk bab 2 ya, hipotesis tentang yang analisis Dupont tadi, ya, analisis Dupont tadi itu tolong tambahkan dari buku Financial Management ya. Jadi di situ nanti ditambahkan, kemudian mengenai tato, tolong diralat kalau memang salah tulis ya. Tato, ya. Kemudian untuk nilai tukar, tambahkan dalam teorinya karena masih dirasa kurang kuat teori di bab 2 alfiah tentang nilai tukar. Kemudian untuk bab 3 masukan dari Pak Sparta ya. Alasan kenapa memilih ya perusahaan yang cyclical ini itu dianggap bertolak belakang dengan penjelasan di dalam ya, itu harus disinkronkan ya. Kemudian penulisan persamaan regresi ada I dan T-nya. Kemudian uji hipotesis ya. Ini harus saya ini lagi nih, terima kasih Pak Sparta masukannya, kayaknya masih sangat kurang nih anak-anak statistiknya ya, karena apa sih periode pandemi ini ya, pakai yang mana ujinya itu. Oke. Nah ini kelemahannya memang selalu ngelihat skripsi yang terdahulu, padahal waktu bimbingan saya bilang cari buku statistik, cari buku metolit, tapi ya sudahlah, sudah terjadi. Mudah-mudahan untuk yang akan datang ya, sama penulisan referensi tadi ya, penulisan referensi tidak kapital semua, kalau judul hanya awalnya, awal kata, kemudian spasinya 1 spasi ya, kalau jarak dari buku atau artikel itu baru 2 spasi ya, seperti itu. Kemudian tambahan dari Mbak Wil ya, itu menjelaskan sih sebenarnya yang pertama ini ya Mbak Wil ya, menjelaskan ini aja caranya dengan memasukkan yang bab 3 itu ke pendahuluan tapi dengan kata yang berbeda ya, jangan supaya kalau sama nanti kena lagi ya uji simultasnya. Kemudian sebutkan juga sumber dari rumus-rumus ini ya, rumus-rumus yang dipakai sumbernya dari buku ya. Itu tambahan. Dan yang terakhir masukannya persamaan regresinya ada 2, kita pakai sebelum COVID dan selama COVID. Jadi selama COVID kita pakai satu persamaan yang berbeda, ada tambahan variabel dummy 1, 0, 1 untuk COVID-nya, 0 untuk tidak COVID. Jadi kan kemarin kita sudah sepakat 4 tahun, itu aja ya. Apakah masih ada yang kurang? Urusan saya tadi Pak Sparta, Mbak Wil? Mungkin itu Pin, apa yang referensi itu dari financial distress itu jangan pakai arah itu. Oh iya, satu lagi ya untuk yang financial distress. Tambahkan teori mengenai reference teori, itu ada penjelasan hubungan antara reference terhadap EBIT. Oke, ya jadi tambahan teori tentang hubungan antara EPS dan EBIT. Teorinya reference teori. Tapi ada menjelaskan hubungan leverage terhadap EBIT. Ya, leverage terhadap EBIT ya, bukunya tetap pakai yang pasti Dupont. Ya, jadi itu tolong diperhatikan ya Alfia, nanti ini sebelum melanjutkan skripsi ini harus di-ACC oleh Pak Sparta dan Bu Wil dulu apakah masih ada yang perlu diperbaiki, tapi sambil membuat skripsinya, data-datanya ya, kemarin kan sudah kita lakukan ya. Jadi jangan lama-lama Alfia, untuk ini kita kasih waktu 2 minggu aja ya Pak Sparta untuk memperbaiki, nanti setelah itu biar bisa lanjut ke skripsinya ya.
Oke, Bu. Mudah-mudahan kita punya target ya, targetnya akhir bulan Juli. Kamu harus sidang lagi di sini sama Bu Pasparta dan Bu Will. Ya, ngolah data sebentar kok. Ya, Bismillah bisa. Oke, Ya, Bu. itu aja ya. Mbak Will, apakah ada tambahan lagi? Cukup, Ibu. Oke, cukup. Nah, kalau sudah cukup berarti seminar ini akan saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Spata dan Ibu Will Andila, masukannya yang sangat berguna sekali untuk Alfiah supaya bekerja lebih keras lagi dan lebih menguasai skripsinya nanti ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami akan menutup seminar proposal ini. Terima kasih Pak Sparta, Bu Sama-sama, Will, Bu. Mbak Terima Devita. kasih.